Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanto Muklis, angkatan 2017. Ingin menjelaskan tentang materi sumber daya energi non-konvensional, yaitu berupa statistik minyak, gas, dan batu bara di Indonesia dari tahun ke tahun. Baiklah, ini awalnya merupakan statistik minyak konvensional Indonesia dari 1980 sampai 2017. Yang mana dari kurva ini yang berwarna biru merupakan konsumsi minyak di Indonesia, warna merah cadangan, yang warna kuning merupakan produksi minyak mentah, dan warna hitam ini produksi minyak total di Indonesia. Jadi, pada tahun 1980, Indonesia ini memiliki produksi minyak yang sangat tinggi dan juga konsumsi minyak yang rendah. Jadi pada tahun ini Indonesia ini bisa dibilang sebagai negara pengekspor tertinggi, salah satu negara pengekspor tertinggi di dunia. Dikarenakan konsumsi yang sangat minim di Indonesia dan produksi yang sangat tinggi itu menjadikan negara Indonesia ini bisa dibilang tidak sedikit membutuhkan minyak, sehingga minyak yang berlebih itu diekspor ke luar negeri. Dari tahun 1980 ini sampai tahun 2004, konsumsi minyak Indonesia itu masih terbilang rendah. Karena di tahun-tahun ini, apalagi di bawah tahun 2000, itu Indonesia ini belum terlalu menggunakan kendaraan, industrinya belum banyak. Jadi, oleh karena itu, Indonesia ini tidak terlalu menggunakan minyak atau bahan energi fosil. Dan ini merupakan cadangan dari Indonesia yang semakin lama semakin turun setiap tahun. Dari tahun 2004 sampai tahun seterusnya, konsumsi minyak Indonesia ini meningkat secara drastis. Seiring menurunnya juga dengan produksi minyak di Indonesia. Jadi pada tahun-tahun ini merupakan tahun yang dimana minyak di Indonesia itu mengalami kenaikan. Bisa dibilang subsidi minyak untuk Indonesia ini dikurangi terus, dikarenakan produksi minyak di Indonesia ini menurun karena melebihi dari konsumsi dari minyak di Indonesia. Konsumsi minyak yang terlalu tinggi dan produksinya rendah, sehingga Indonesia ini membutuhkan impor minyak dari luar negeri. Sehingga negara ini tidak sanggup untuk membayar subsidi yang begitu besar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana negara produksi Indonesia ini sangat tinggi, jadi bisa diekspor. Ini bukan berarti dari 1980 sampai 2004 ini merupakan tahun yang bagus, karena Indonesia ini memiliki minyak yang besar. Karena minyak di Indonesia ini walaupun besar, tetapi digunakan untuk orang lain, untuk negara lain diekspor. Sehingga minyak di Indonesia ini kan energi fosil ini merupakan energi yang bisa habis. Jika memproduksi yang begitu besar, maka di Indonesia ini bakalan cepat habis dan tidak digunakan untuk negeri sendiri. Akan lebih baiknya kurva produksi dan juga produksi itu tuh stabil,
tidak naik dan tidak turun. Walaupun naik sedikit tidak apa-apa. Stabil terus, jadi produksi minyak itu tidak sia-sia. Bisa digunakan di dalam negeri dan juga bisa diekspor juga sedikit. Berikutnya yaitu statistik gas Indonesia dari tahun 1980 sampai 2017. Yang kurva warna hitam ini merupakan cadangan terbukti natural gas. Yang berwarna biru ini konsumsi gas, dan juga warna merah ini merupakan produksi gas di Indonesia. Jadi dari tahun 1980 sampai sekarang itu bisa kita lihat kurva gas di Indonesia ini bisa dibilang stabil, dikarenakan produksi gas di Indonesia lebih tinggi daripada konsumsi gas di Indonesia. Yang gas di Indonesia terbilang bagus. Bisa dilihat ini dari tahun 1980 itu konsumsi emang terbilang sedikit, dikarenakan 1980 ini Indonesia ini belum terlalu menggunakan gas, karena masih menggunakan kompor minyak atau apalah gitu. Dan juga produksi gas pun juga sedikit, karena tambangnya pun juga sedikit untuk gas ini. Semakin tahun berlalu, semakin lama meningkat, produksi juga konsumsi gasnya meningkat, dan semakin tahun, di tahun 2016 ini produksinya pun meningkat, sempat turun dari 2008 ini meningkat, dan juga konsumsinya pun meningkat juga. Kemudian statistik batubara di Indonesia dari 1980 sampai 2015. Bisa dilihat dari 1980 sampai 1992 ini produksi dan juga konsumsi batubara ini terbilang stabil. Dimulai dari 1992 sampai seterusnya itu produksi batubara di Indonesia ini sangatlah meningkat. Jadi batubara di Indonesia ini berlebih dibandingkan konsumsi batubara yang meningkatnya tidak terlalu signifikan. Jadi dengan berlebihnya produksi batubara, sehingga Indonesia ini mengekspor batubaranya keluar. Ini bukan berarti ini terbilang bagus, dikarenakan batu bara ini merupakan energi fosil yang bisa habis. Jadi kalau kita memproduksi batu bara yang sangat berlebih terus, maka lama-kelamaan batu bara ini akan habis. Bisa kita lihat dari kurva ini. Meningkat terus, nyampe setibanya di sini itu stuck dan mulai menurun. Ini bisa diramalkan bahwa ini dari tahun 2016 ini sampai seterusnya ini produksi batubara ini akan semakin menurun, karena cadangan di Indonesia ini itu sudah mulai menurun karena diproduksi terus dan diekspor terus. Kan tetapi dilihat dari konsumsi batubaranya ini meningkat, walaupun tidak begitu tinggi meningkatnya, tetapi semakin tahun itu meningkatnya terus. Bisa diramalkan bahwa pada tahun 2000 berapa lah, 2050 2030 batubara Indonesia ini bisa menurun drastis dan konsumsinya pun semakin tinggi.
mau tidak mau, kalau penggunaan batu baranya tinggi dan batu baranya juga menurun, itu kita bisa mengimpor batu bara lagi dari luar negeri. Akan lebih baiknya kalau konsumsi dan produksi batu bara itu stabil, sehingga penggunaannya pun juga tidak terlalu banyak untuk diekspor keluar. Oke, baiklah. Cukup sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.